senang karena dapat mencurahkan pendapat saya membuat keyakinan kelas yang saya inginkan. Saya juga merasa ini adalah hal yang menarik dan adil bagi siswa karena siswa bisa membuat keyakinan kelas sendiri dan disepakati bersama-sama. Terima kasih. Di lebih pertama nanti ditampilkan di sini sebagai aksi nyata kedua orang ini untuk memotivasi mereka jalan terus. Itu yang pertama. Ada 7 hal: disiplin praktik, ya, positif, disiplin positif dan nilai kebajikan secara universal. Yang kedua, teori motivasi, hukum dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini yang Bapak Ibu katakan sebagai wali kelas untuk yakin bahwa saya sudah di kelas. Kemudian lewat aksi ini Bapak Ibu tahu ternyata saya harus meyakinkan saya punya anak dan saya di kelas saya harus yakin bahwa saya sudah di depan. Yang keempat, pembentukan keyakinan kelas. Dan yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, segitiga restitusi. Dan yang ketujuh adalah saya kasih kesempatan, silakan tunjukkan aksi nyata tentang 7 hal ini untuk semoga ini bisa kita terapkan di sekolah kita dan kita bisa jadi contoh untuk diri kita sendiri dan kita bisa jadi contoh besok ke orang lain. Saya akan berbagi ada 4 bagian, kemudian Ibu Adri 3 bagian. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas dan pembentukan keyakinan kelas. Terima kasih banyak dan selanjutnya sekaligus saya jadi moderator. Ibu Adri akan menyampaikan 3 materi. Yang kelima itu fungsi kontrol. Fungsi kontrol. Nah, menurut dosen dalam bukunya Restitution Responsibility for Discipline itu mengatakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruangan kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Menurut rangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glaser, dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, yaitu baik itu orang tua maupun atasan untuk melakukan yang namanya sebuah kontrol. Nah, mari kita lihat sama-sama 5 posisi kontrol itu apa saja. Ya, menurut dosen ada 5. Yang pertama itu penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Nah, untuk lebih jelas, mari kita simak video berikut. Berapa? Bagi guru. Penghukum, teman, pemantau, manajer, atau pembuat rasa bersalah. Kita ada di mana? Tadi kita sudah simak. Kalau yang di sini ditekankan kita harus lakukan yaitu posisi sebagai manajer. Apakah kita mampu melakukan itu? Karena kalau posisi manajer artinya bahwa kita harus betul-betul mengerti akan keadaan siswa itu. Kita harus tanya dengan berbagai kalimat-kalimat positif supaya siswa itu dia bisa menemukan sendiri solusi untuk masalah yang dihadapi. Nah, kita lihat dari posisi kontrol tadi sudah disampaikan juga dalam
video itu bahwa seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan proses penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Jadi saya rasa ini juga yang mungkin sering kita lakukan termasuk saya. Jadi ini sebuah refleksi yang sangat berharga kalau menurut saya setelah saya belajar model ini, bahwa posisi kontrol ini sangat perlu untuk kita semua ketahui sebagai seorang guru. Jadi kita ada di mana, kita bisa lihat selama ini apa yang kita lakukan. Nah, penghukum itu dia akan bernada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, apalagi kalau dia terlambat terus menerus, ibu guru pasti akan mata melotot, muka merah, dan akan menjadi seorang penghukum, menunjuk-nunjuk ya, seperti tadi video itu. Jadi hasilnya itu kita punya siswa dia akan kemungkinan dia marah tapi dia mendendam atau bersifat agresif. Bisa saja dia akan melampiaskan rasa marahnya itu kepada teman-temannya karena dia tidak mampu mengungkapkan apa yang dia menjadi alasan kenapa dia terlambat contohnya. Dan bahkan itu akan menjadi lebih buruk. Sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan aksi akan menggores. Nah, bisa saja karena itu mendendam. Tadi misalnya Pak Nino tampar saya ketika saya terlambat. Tunggu Pak, bukan depan nanti saya kasih kempes. Contoh saja, karena dia sebagai pendendam, dia akan bersifat sangat agresif. Nah, yang berikut membuat merasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keinginan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang dikeluarkan dengan lembut. Seperti tadi, dia lembut sekali tetapi itu sangat menusuk. Kata-katanya itu sangat menyakiti. Ya, seperti ini. Ya, di sini suara gemelar, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak. Nah, hasil dari posisi ini, murid akan merasa bersalah dalam mengecewakan ibu dan bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal, tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan akan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Ini membuat merasa bersalah bersama juga tadi ada. Tapi itu karena mungkin di rumah ya, latar belakang dari rumah, suasananya tidak mendukung, keluarga tidak mendukung, sehingga di sekolah dia mulai bereaksi supaya ada perhatian. Saya ingat satu contoh itu menjadi Susan dari Bu Susan ya, pernah di kelas 8A itu dia selalu jadi buat ribut. Nah setelah Ibu Susan dekati dia, seperti ke teman akrab, dia sudah diam. Dia itu butuh perhatian setidaknya, dia butuh kasih sayang. Jadi saya tahu ternyata ini anak dia butuh pendekatan seperti ini. Nah, jadi anak-anak seperti itu. Yang berikut kebebasan. Anak-anak dalam kebutuhan kebebasan atau freedom yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka terbanyak berpengaruh dan memiliki rasa harga diri. Nah, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan ini yang tinggi biasanya terlalu ingin menjadi pemimpin. Mungkin kita bisa lihat di lingkungan kita, anak-anak didik kita ada yang dia memiliki kebutuhan seperti ini. Dia mau selalu dipimpin. Misalnya jika apel pagi dia mau dia yang pimpin, apel pulang dia juga mau dia yang pimpin. Berarti dia punya kebutuhan yang namanya penguasaan. Baik, kita ke yang terakhir ya, itu segitiga restitusi. Nah, sebelum kita lihat contohnya seperti apa dan juga ada beberapa tahapan, kita tahu dulu apa itu segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi menurut dosen itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini dia berhubungan erat dengan yang tadi, posisi sebagai manajer. Ya, jadi ada 3 tahapan ketika kita melakukan atau menerapkan segitiga restitusi.
menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang bersalah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, sehingga ini juga tadi dia berkalian dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat atau kesepakatan kelas yang sudah dibuat bersama. Jadi ketika siswa dia melakukan pelanggaran, itu kita akan bertanya kepada dia terkait keyakinan kelas yang sudah dibuat. Jadi keyakinan kelas itu sebagai alat untuk mengontrol sikap dan perilaku siswa. Mereka akan merasa bersalah kalau mereka melanggar apa yang sudah mereka yakini atau sepakati. Nah, kita lihat pertama dari menstabilkan identitas. Nah, stabilkan identitas ini membuat siswa itu nyaman dulu, merasa sebagai sahabat untuk mau mendengarkan identitas. Kadang-kadang dia buat salah dia merasa takut. Ya, jadi ini yang mau kita menstabilkan dulu perasaan siswa, keadaan siswa. Yang berikut itu validasi tindakan yang salah. Nah, dari sini baru kita masuk. Pasti siswa itu kita harus tanya, kamu terlambat terus pasti kamu punya alasan. Kenapa kamu melakukan itu? Itu validasi tindakan yang salah. Nah, untuk menanyakan keyakinan ini yang tadi saya bilang berkaitan dengan keyakinan kelas kita. Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Berarti siswa dia akan mengingat, oh kita sudah sepakati bersama seperti ini. Itu yang dimaksud dari ketiga tahapan segitiga restitusi. Ya, kita langsung contoh saja Pak Yus. Misalkan yang namanya segitiga restitusi. Selamat siang Yos. Selamat siang Bu. Baik. Kamu tadi Ibu lihat ada di kantin. Kamu buat apa? Bu, saya belanja Bu, lapar Bu. Baik. Kamu tahu tidak bahwa hari ini kamu seharusnya menjalankan pikir bersama teman-teman di kelas? Iya Bu, saya tadi sempat pikir bersama teman, tapi karena bosan, karena lapar, akhirnya saya datang ke kantin belanja. Baik. Kalau begitu alasanmu, Ibu memahaminya bahwa kita sebagai manusia kita tidak pernah luput dari yang namanya berbosan. Baik. Nah, kira-kira adakah alasan lain kenapa Anda Yus meninggalkan teman-teman ketika mereka sedang berkelas? Tidak ada Bu, hanya bosan dan lapar saja. Baik, hanya merasa bosan dan lapar. Iya. Baik. Kira-kira tindakan yang Yos lakukan ini sudah sejalan dengan keyakinan kelas kita atau belum? Sejalan Bu. Nah, Yos tahu bahwa tidak sejalan dengan kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama. Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah Yos langgar? Tidak bertanggung jawab Bu, tidak menghargai teman yang bekerja. Bagus sekali. Berarti Yos menyadari bahwa Yos sudah tidak melakukan kesepakatan kelas, yaitu tidak bertanggung jawab dan tidak menghargai teman-teman dan juga tidak bekerja sama dengan baik. Nah, kira-kira apa yang akan Yos lakukan untuk memperbaiki kesalahan Yos ini? Baik Bu, saya tidak akan mengulangi lagi perbuatan saya tetap akan ikut bersama teman piket untuk melaksanakan piket di sekolah. Bagus sekali, Ibu yakin bahwa Yos akan menjadi anak yang rajin, anak yang bekerja sama dengan teman-teman di kelas. Iya ya Yos? Iya Bu. Ya, kira-kira mulai kapan Yos mau melakukan perubahan ini? Mulai hari ini Bu, setelah dipanggil nanti saya akan meminta maaf kepada teman-teman dan pas jadwal piketnya kami saya tidak akan bolos piket lagi. Bagus sekali Yos. Baik, Ibu percaya sekali bahwa Yos akan melakukan itu untuk kebersamaan di dalam kelas ya. Baik, Ibu rasa itu saja. Silakan Yos pulang dan besok kembali ke sekolah. Terima kasih. Terima kasih Bu, selamat siang. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu contoh bagaimana kita menjadi seorang manajer, guru posisi sebagai manajer. Jadi kita tidak kasar terhadap murid kita yang melakukan kesalahan, tetapi kita dengan ramah kita
dia terlambat. Kenapa dia tidak pakai mimpi setiap hari Selasa? Nah, ini salah satu materi yang luar biasa menurut saya. Karena biasa saya juga spontan, tapi ini luar biasa. Kalau kita itu guru penggerak itu yang betul-betul bahwa kita akan ditata sebagai seorang guru. Makanya di kesempatan ini juga saya dan Pak Yos ada teman-teman, ayo ikut guru penggerak. Jangan bilang itu tugas banyak, tetapi itu ilmu banyak yang kita dapat di sana. Itu ada banyak sekali. Yang kita tidak dapat waktu kita ada di bangku kuliah, tapi saat ikut guru penggerak banyak sekali ilmu. Untuk buka wawasan kita untuk bagaimana sebenarnya saya menjadi seorang guru yang sebenarnya. Baik, jadi mungkin Susan Panino, mari Ibu Saja, mari Pak Jemi semangat untuk mengikuti program ini. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih teman-teman untuk waktu yang sudah diberikan bagi kami untuk bersosialisasi aksi nyata tentang budaya positif. Kiranya kita bisa lakukan ini. Mari kita mulai pelan-pelan. Kita tidak bisa langsung spontan. Mari kita pelan-pelan kita belajar. Jadi kami juga mungkin depan apa yang kami dapat terus kami akan. Susan Panino, mari Ibu Saja, mari Pak Jemi semangat untuk mengikuti program ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru penggerak yang sudah membagikan ilmu untuk kami sebagai guru. Kiranya kami dapat mengikuti jejak Bapak Ibu, Bapak Yostan dan Ibu Adri. Terima kasih. Terima kasih Adri dan Pak Yus yang sudah membagikan ilmunya tentang guru penggerak. Itu akan kami jadikan sebagai suatu pelajaran dan ke depan harapan kami juga mengikuti akan jejak Pak Yus dan Ibu Adri. Terima kasih. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Adrian Nilai Skoda dan juga Bapak Yostan Labola yang sudah menyampaikan materi kepada kami terkait dengan guru penggerak. Semoga apa yang sudah disampaikan kepada kami menjadi motivasi untuk ke depan kami juga bisa seperti Bapak Ibu guru yang sudah